Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Praktikum Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran PAI dari kelas 5 PAIB akan sedikit memaparkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu analisis metode IKRO yang beranggotakan ada saya sendiri yaitu Ulfia Nurul Fauza, ada Vina Indriana, Syifa Nurul Zakiyah, Eren Selvia, Baharudin, Luluul Maknunah, Alma Febriana, dan Lista Lafila, dengan pembagian tugas sebagai berikut. Untuk yang bertugas menyusun PPT dan juga mengupload videonya di YouTube adalah saya sendiri, Ulfia Nurul Fauza, dan juga ada saudara Rina. Untuk tugas yang kedua yaitu adalah menyusun RPP yang dikerjakan oleh 3 orang, yaitu ada Syifa Nurul Zakiyah, Luluul Maknunah, dan juga Alma Febriana. Kemudian untuk tugas membuat program juga diemban oleh 3 orang, yaitu ada saudara Baharudin, Lista Lafila, dan juga Eren Selvia. Ya, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya akan ada pembahasan materi mengenai metode IKRO. Perkenalkan, nama saya Vina Indriana. Di sini saya akan menjelaskan metode IKRO. Metode IKRO ialah metode yang digunakan dalam membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan metode IKRO terdiri dari 6 jilid yang dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap, sampai pada tingkatan yang sempurna. Sedangkan menurut Ashad Humam, metode IKRO adalah salah satu metode belajar membaca Al-Quran yang disusun secara praktis dan sistematis, sehingga memudahkan setiap orang untuk belajar maupun mengajarkan membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin dari kelompok 3 5 PAIB. Sedikit akan berkaitan terkait dengan cara metode atau buku IKRO. Nah, buku IKRO ini berasal dari dari Ashad Humam, seorang ulama dari Yogyakarta. Beliau juga seorang pedagang. Nah, buku atau metode ini itu yang sekarang berkembang menjadi luas dan banyak di seluruh Indonesia, sering juga ditemui pada buat TPQ. Seperti itu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eren Selvia, NIM 1917402216, menjelaskan tentang metode penerapan IKRO. Penerapan metode IKRO berarti suatu proses mengenai pengaplikasian atau praktek cara yang digunakan dalam mengajarkan membaca Al-Quran dengan menggunakan metode buku IKRO, cara cepat belajar membaca Al-Quran, yang disusun oleh Ki Haji Ashad Humam, yang di dalamnya terbagi menjadi 6 jilid, di mana jilid ke-1 yaitu berisi tentang pengenalan huruf hijaiyah, jilid kedua tentang huruf yang disambung dan pengenalan bacaan panjang pendeknya, jilid ketiga tentang hukum bacaan matobi'i, jilid keempat tentang hukum bacaan qalqalah, jilid kelima tentang hukum bacaan idgham, alif lam, dan waqaf, sedangkan jilid keenam tentang bacaan huruf ikhfa. Dalam buku ini siswa diajarkan langsung pada latihan membaca dari jilid 1. Jika sudah lulus atau menguasai boleh naik ke jilid 2 dan seterusnya sampai ke jilid 6, kemudian Al-Quran. Selanjutnya dalam pembelajaran PAI, metode ini bisa diterapkan dalam proses berbagai jenjang. Karena metode ini adalah langkah awal ketika ingin bisa membaca Al-Quran. Jadi jika ada siswa SD atau SMP maupun SMA sederajat yang belum bisa membaca Al-Quran dan ingin bisa, maka bisa digunakan media ini atau metode ini dalam pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurul Zakiyah, NIM 1917402219. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan dari metode IKRO. Kelebihan yang pertama yaitu adanya buku modul itu lebih mudah dibawa kemana-mana dan dilengkapi dengan petunjuk teknis pembelajaran bagi guru dan pendidikan. Kelebihan yang kedua yaitu cara belajar siswa aktif atau lebih disingkat dengan CBSA, di mana siswa itu dituntut untuk lebih aktif, bukan guru. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu bersifat privat atau individual, di mana siswa itu menghadap ke guru secara langsung untuk mendapatkan bimbingan secara langsung, secara individual atau privat. Kelebihannya keempat yaitu menggunakan sistem asistensi, di mana dalam sistem asistensi ini
siswa yang tingkatannya lebih tinggi itu membina kepada siswa yang tingkatannya lebih rendah. Untuk kelebihan yang kelima yaitu guru mengajar dengan pendekatan komunikatif. Kelebihan yang keenam yaitu penggunaan sistem pembelajaran yang lebih variatif, di mana dalam sistem pembelajaran ini dilengkapi dengan cerita-cerita maupun nyanyian-nyanyian religius sehingga tidak menimbulkan kejenuhan pada siswa tersebut. Ya, untuk kelebihan selanjutnya atau kelebihan yang ketujuh. Kelebihan yang ketujuh itu menggunakan bahasa secara langsung sehingga dalam pembelajaran dengan metode Iqra ini itu lebih mudah diingat oleh siswa-siswanya. Untuk kelebihan yang kedelapan yaitu sistem pembelajaran dengan metode Iqra ini itu bersifat sistematis dan mudah diikuti oleh siswa dari yang sistem lebih mudah ke sistem yang lebih sulit. Kelebihan yang terakhir atau kelebihan yang kesembilan itu ada bersifat fleksibel, di mana dengan dalam metode ini dapat digunakan untuk umur berapapun, untuk umur apapun tidak ditentukan, yang bersifat fleksibel, dan buku ini atau modul ini itu dapat dibeli di toko-toko terdekat. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, saya Lista Lavila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekurangan metode Iqra, yang mana ada 4 poin. Yang pertama ada bacaan-bacaan tajwid tidak diperkenalkan sejak dini. Yang kedua, tidak dianjurkannya menggunakan irama murotal. Yang ketiga, anak kurang tahu nama huruf hijaiyah karena tidak diperkenalkannya sejak awal pembelajaran. Kemudian yang keempat, tidak adanya media belajar. Sekian, terima kasih. Saya Al-Muhibbiana NIM 1917402221 akan menyampaikan tentang langkah-langkah atau proses pembelajaran dalam metode ini. Metode ini berlangsung melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada at-thariqah bil muhaqqah, yaitu ustadz, ustazah atau gurunya memberikan contoh bacaan secara langsung yang kemudian ditirukan oleh para siswa atau santrinya. Yang kedua yaitu ada at-thariqah bil musyafahah, yaitu santri melihat gerak-gerik bibir ustadz, ustazah atau gurunya, dan demikian pula sebaliknya, di mana ustadz, ustazah atau gurunya melihat gerak-gerik mulut santri atau muridnya untuk mengajarkan makharijil huruf serta menghindari kesalahan dalam pelafalan hurufnya, atau untuk melihat apakah santri sudah tepat dalam melakukan atau sudah tepat dalam pelafalan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu at-thariqah bil kalami sharih, yaitu ustadz, ustazah atau gurunya harus menggunakan ucapan yang jelas dan komunikatif. Demikian dari saya. Ya, baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pelafalan huruf hijaiyah. Ya, yang pertama itu ada alif. Alif biasa. Kedua ba. 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 Ketiga ada ta. Ta. Lanjut ada sa. Sa. Sa tipis ya. Lidahnya itu menjulur ke depan gigi. Ta. Ta. Kemudian ada jim. 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 Lalu ada ha. 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 Kemudian ada kh. 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 Di sini ya. Kh. Kh sampai kedengaran kh. Kh. Kemudian ada dal. Dal. Lalu ada zal. Ini bedakan antara dal dan zal. Dal, zal. Dal, zal. Kemudian lanjut ada ro. Ro. Ro, lalu ada za. Za. Nah, selanjutnya ada huruf sin. Sin, tipis. Sin. Lalu ada shin. Shin. Shin, ini tebal. Bedakan antara sin dan shin. Kemudian ada shod. 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 Bedakan antara sin dan shod.
Shod itu biasanya bibir ini maju ke depan. Shod, shod. Dan di situ ada kolkolahnya. Shod, shod, shod gitu. Kemudian ada bob, bob. Nah, di situ ada berbagai versi ya dalam pembacaannya. Bisa mengambil dari pipi kanan ataupun kiri. Bot, bot, bot. Lidahnya itu digembungkan antara kanan atau kiri. Bot, bot. Kemudian ada po, po, po. Bedakan antara ta dan po. Ya, po. Selanjutnya ada zo, zo, zo. Ya, kemudian kita lanjutkan ya huruf berikutnya yaitu ada ain. Ya, ain, 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 ain. Selanjutnya ada ghin, ghin, ghin. Jangan ghin, jangan ya, itu salah. Tapi ghin, 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 ghin. Itu ghin itu lebih lembut. Bukan ghin, bukan, tapi ghin, ghin. Kemudian ada fa. Fa, selanjutnya ada qof. Nah, ini juga dipantulkan qof karena ini huruf qalqalah. Qof, 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 qof. Kemudian ada kaf. Nah, di sini ada hamesnya. Kaf, kaf, kaf. Hames ya, ada udara yang keluar. Kaf, kaf. Kemudian ada lam, lam. Selanjutnya ada mim, mim. Kemudian ada nun, nun, nun. Selanjutnya ada waw, waw, waw. Nah, di sini jangan dibaca waw atau wa, tapi waw, waw. Beda halnya dengan hurufnya yang sudah ditambahkan dengan harokat wa, wi, wu, wawu, wawu ya. Kemudian ada ham, ha. Ada huruf ha, 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 tuh, ha, huruf ha. Kemudian ada huruf lam alif. Lam alif dibaca biasa ya, lam alif. Selanjutnya ada huruf hamzah, hamzah. Dan terakhir ada huruf ya. Ya, demikianlah praktek dari huruf hijaiyah. Terima kasih. Ya, nah, bisa lanjut sih, lihat. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis metode Iqra. Semoga bermanfaat, dan apabila ada banyak kesalahan kata, kami dari kelompok 3 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.